atau memudahkan atau menganggap gampang sekali orang-orang masuk ke neraka. Contoh, maksudnya gini, cara gampangannya ini adalah kritik terhadap orang-orang yang gampang membid'ahkan, titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah. Jadi sampai ucapan seperti itu sebenarnya untuk mengkritik beberapa memang golongan dari umat Islam yang menyatakan sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah itu kan jurusannya bid'ah final. Mengkritik itu bukan kemudian untuk mengkritik atau untuk menafikan terhadap syariat. Makanya tetap syariat itu penting. Sebab begini, jangan sampai kemudian ada orang berpikiran Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah pasti dikabulkan, sudah pasti dimaafkan. Tapi tidak ada usaha untuk minta maaf atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potong kompas. Intinya itu gini loh. Kalau kita memang masih membicarakan syariat dan tasawuf dan hakikat atau toreko, lek bahas sholatnya diterima atau tidak, itu segala syarat rukun sholat harus dipenuhi. Paham? Anda baru bilang sholat kita husnudzon, sholat diterima, sholat kita mendapat pahala, itu setelah kita sholatnya api, sholatnya juga misalkan didahului dengan wudhu. Ini maksudnya kita bicara syariat. Sholatnya wudhu dulu, terus sholatnya kita dengan tumanina. Jangan kemudian bilang, oh sholatku pasti diterima oleh Allah, padahal pas sholat tidak memakai wudhu. Wudhu nggak sholat, tapi terus ngomong sholatku ini diterima Gusti Allah. Ini salah. Iku jenenge langsung tasawuf, fikih atau syariatnya ditinggalkan. Baru ngomong sholat kita atau sholat saya diterima itu lek pas sholat ya dengan wudhunya sekali. Ya sudah wudhu, sholat itu maknina, baru insya Allah sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sholat, insya Allah sholat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang syarat rukunnya sudah terpenuhi. Jangan syarat rukunnya belum dipenuhi, tapi buru-buru kita mengklaim sholat kita diterima. Atau misalkan sudah jelas melakukan salah, minum minuman keras misalkan. Jangan kemudian Pak Popo aku mabuk, tapi mabuknya tidak mau berhenti, tapi mengharap diampuni oleh Allah. Ini kan konyol. Mabuknya nggak mau berhenti, tapi ngomong Gusti Allah Maha Pemaaf, Gusti Allah Maha Rahman Rahim, Gusti Allah Maha Ghafurur Rahim. Bilang mensifati Allah Maha Pemaaf, tapi maksiatnya tidak mau berhenti. Ini yang dikhawatirkan fakot tazandaqo. Karena apa? Dia hanya bertasawuf, tidak mau bersyariat. Hanya bertasawuf, tidak mau bersyariat. Makanya teng mriki disebutkan waqadat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi syari'atin lan tuhsala. Kalau orang melakukan torekoh dan hakikat tanpa melakukan syariat, dia tidak akan berhasil. Maka yang benar bagaimana? Kita harus memperbaiki zahir, syariatnya diperbaiki. Kalau sudah syariat diperbaiki, insya Allah hatinya sendiri akan bercahaya. Kalau hatinya bercahaya, maka bisa dihilangkan segala macam kegelapan yang menetap dalam hati. Sekarang yang ini, walikulli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu min dawasila.
Jangan dibayangkan torekoh itu hanya sekedar wirid. Wirid itu hanya salah satu cara kita bertorekoh mengikuti salah satu madrasah tertentu. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya sudah menyatakan kita bertorekoh yang kita kenal sekarang, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Kholwatiyah, Torekoh Alawiyah, dan torekoh-torekoh yang lain. Itu sebenarnya koyok arek sekolah masuk ke salah satu madrasah. Apakah harus kalau ingin pembelajarannya terkurikulum dengan baik, maka memang lebih baik masuk ke salah satu torekoh. Tapi jangan anggap itu satu-satunya jalan. Jadi masuk torekoh itu salah satu jalan. Kita ikut sebuah kurikulum yang memang sudah dibikin dengan baik. Jalan torekoh yang lain masih banyak. Makanya di sini disebutkan bagi setiap orang memiliki jalan dari beberapa jalan yang ia pilih, maka ia dengan ini bisa sampai. Contoh beberapa jalan, kajulusihi bainal anami murabbiyah. Salah satu jalan bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dari guru. Kalau sampean punya cita-cita jadi guru, guru itu salah satu pekerjaan yang gampang orang menjadi wali. Minimal wali murid. Makanya sampean pernah lihat pamflet Pondok Ploso niku Yai Jazuli, pendiri Pondok Ploso niku nate dawuh, santri Ploso utawa aku gak perlu melok torekoh macem-macem. Torekohku itu cukup taklim wa ta'allum. Pernah baca ya? Jadi kalau sampai pernah baca pamflet Pondok Ploso, ada foto Yai Jazuli, di situ ditulis torekoh Pondok Ploso tidak torekoh macem-macem, cukup taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar, itu torekohnya. Ini menjadi saat ini kajulusihi bainal anami murabbiyah. Tapi nggih sebut, kalau sampai baca biografi Mbah Yai Jazuli, itu satu hari pepek mengajarkan 12 cabang ilmu, mulai fikih, tasawuf, nahwu, shorof, itu pepek diulang dewi, mulai mari subuh sampai jam 12. Memang tidak bekerja, ya pekerjaannya itu mengajar, mulai habis subuh sampai jam 12. Kalau kita ngaji 1 jam, pulpen lugur, dasin diluk, ya durung kelas sih. Oh sampai ngaji pulpen lugur apa? Wis ngipini wis tutup Surabaya Jakarta. Itu sudah masuk jalan, tapi ya belum jalan yang sampai ke pangkat walian, itu belum. Mungkin anda pernahlah ikut pondok Ramadan yang ngaji kitab kuning, pernah? Di Sarang, Sidogiri, Ploso, Lirboyo, pondok-pondok salaf itu. Itu model tarbiyah taklim wa ta'allum yang memang mendekati torekoh sebagai torekoh aulia yang seperti ini. Mulai ini mari subuh, mari ini jam 1 istirahat, biasanya potong sholat duha, jamaah duhur, jamaah asar, maghrib sampai isya, habis raweh full sampai jam 1. Rata-rata kalau kegiatan Ramadan pondok salaf kan gitu. Nah itu baru yang di sini kajulusihi bainal anami murabbiyah. Ada lagi, kalau memang tidak mampu untuk jalan ini, wakatat rotil aurodi,
bisa memakai jalur banyak wirid. Nah ini yang kita kenal dengan torekoh-torekoh yang ada. Insya Allah torekoh-torekoh yang ada ini tuh punya wirid-wirid tertentu yang dibaca habis subuh ini, sing derek-derek yang dibaca habis subuh ini, dibaca habis zuhur ini, dibaca habis asar ini, dibaca habis isya ini, yang dibaca habis tahajud ini. Itu masuk kategori salah satu jalan torekoh kathrotil aurat. Ada lagi jalur salah satu torekoh adalah kasaumi. Puasa itu juga jalur agar gampang kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada namanya orang istiqomah puasa dalail. Ada yang istiqomah puasa Daud. Ada yang istiqomah Senin Kemis. Itu jalur-jalur atau yang bisa kita lakukan ketika kita ingin memasuki alur torekoh ini. Kasaumi, ada lagi jalur sholat. Entah siapa yang pernah sholat ini, tapi banyak para ulama salaf, keterangan-keterangan dari ulama salaf, ulama-ulama dulu itu biasa sholat dalam satu malam 100 rakaat itu biasa. Sholat 1000 rakaat itu biasa. Kita terawih 20 rakaat kadang-kadang dapat 10 milik Muhammadiyah 10 diskon 50%. Saya kira nom-noman akeh sing ngono, ndolek sing diskon ae lumayan mek 11 timbang telu daripada 23 untuk sholat yang 11 rakaat. Yo sholat, padahal ini sholat itu salah satu jalan agar kita bisa usul kepada Allah. Intinya itu jalan torekoh. Ada lagi waka khidmatin linnasi, bisa jalur khidmah kepada manusia. Maka nih banyak cerita-cerita wali. Mungkin jenengan pernah dengar ada kisah Mbak Yai Hamid kirim salam ke wali Tegal. Namanya siapa? Saya di ceritanya nggak disebut namanya. Jadi ada orang Tegal sowan ke Mbah Yai Hamid Pasuruan. Pernah baca kisahnya belum? Jadi ada orang dari Tegal sowan ke Mbah Hamid Pasuruan. Tanya, Mbah Hamid tanya sama orang ini, sampean dari mana? Saya dari Tegal. Ya sudah, nanti kalau pulang kirim salam ke orang ini. Cari di pasar. Cari di pasar. Saya kirim salam ke orang ini. Cari di pasar. Benar, ketika pulang dicari di pasar. Akhirnya ketemu orang yang sama, cirinya sama, pekerjaannya apa? Manol. Tahu manol? Manol. Angkat ya angkat le orang belanja terus diangkatkan berasnya di apa ini? Manol kan? Gimana? Nek cara Jawa nih manol. Ya itu, ternyata orangnya itu akhirnya ditemui terus bilang, Mbah dapat salam dari Mbak Yai Hamid. Terus langsung marah-marah. Opo Hamid iku aku wis nyamar-nyamar malah ditutu-tutuno menungso. Langsung dia berdoa, habis berdoa wafat. Jadi rahasia kewaliannya dibongkar Mbah Hamid. Dia langsung berdoa, terus habis berdoa wafat. Ya saat itu juga. Yaitu karena apa? Dia jadi wali jalur khidmatun linnas. Jadi inilah pentingnya kenapa ketika bahas takabur, bahas sombong itu kita tidak boleh meremehkan manusia. Tidak boleh. Anda lihat ada pengemis misalkan, ya. Meskipun nggak ngasih, jangan sampai kemudian keluar kata-kata untuk menghina. Tidak bisa, meskipun nggak ngasih terus, atau kalau kita memang wis pahami, wong pengemis itu podo ae paling yo asline sugih nek pengemis menjadi pekerja, itu tetap tidak boleh menghina. Iya kalau dugaan kita benar. Kalau ternyata itu dia
pengemis yang nyamar memang menjadi wali. Dia wali cuma mengemis itu hanya sekedar untuk nutupi kewalian, atau kadang-kadang banyak kisah kalau yang malaikat Jibril nyamar jadi pengemis, kan banyak kisah-kisah yang seperti itu tuh banyak. Makanya di bab sombong itu jangan meremehkan manusia, karena memang salah satu jalan wali itu ada kakhidmatin linnas. Saya bahkan pernah tahu ceritanya siapa penyanyi campur sari yang sudah meninggal itu? Siapa ya, lupa ini saya. Iya, Didi Kempot. Pokok salah satu penyanyi campur sari itu dia katanya punya kakak. Itu yaitu entah meguru di siapa. Kemudian kata gurunya, "Lek kamu kepingin sukses, poso ngemis." Jadi disuruh ngemis memang. Jadi pas itu dia jalan dari mana sampai mana itu ngemis. Syaratnya gak oleh konangan wong. Niru aku. Ben pengin niru. Jadi memang dia ngemis itu nggak boleh ketahuan orang. Nek ketahuan orang batal, tirakat batal. Jadi memang ono tirakat ngemis itu ono. Ya kalau di kitab ini namanya kakhidmatin linnas. Tapi nilai khidmat linnas itu bantu manusia tidak ngemis. Tapi intinya kadang-kadang pekerjaan yang remeh itu ketika ada dilakukan dengan sebuah niat yang tertentu itu punya sir atau rahasia tersendiri, bisa mewujudkan seseorang menjadi wali. Untuk menapaki itu juga sudah bisa masuk jalan torekoh. Walhamlil hatab, membawa kayu bakar. Litasoddukin, dia bekerja mencari kayu bakarnya digunakan untuk bersedekah. Maka ini ada lagi kisah Mbah Yai Khalil Bangkalan. Konon abahnya Mbah Yai Khalil itu tirakatnya sampai punya anak seperti Mbah Khalil itu. Ketika dia pekerjaannya menjadi nelayan, itu dapat berapa saja untuk orang rumah sekitar 1 atau 2 ikan. Jadi malam dia cari ikan karena kan nelayan, Bangkalan ya. Nelayan cari ikan, dapat 1 atau 2 ikan itu khusus di rumah. Sisanya sebagian disedekahkan, sebagian dikirimkan ke para kiai. Kisah yang sama saya dapati di keluarga Pondok Leteh. Tahu Pondok Leteh ini? Rembang. Yang menurunkan yang sekarang yang terkenal Mbah Mustafa Bisri. Mbah Mustafa Bisri, Rembang. Punya ayah Mbah Yai Bisri Mustafa, pengarang tafsir Al-Ibris dan banyak kitab-kitab yang lain. Itu konon leluhur Pondok Leteh itu bukan kiai, pekerjaannya nelayan. Nelayan itu sama, kalau dapat ikan sepertiga untuk keluarganya, sepertiga dibagi ke masyarakat, sepertiga khusus dikasihkan kiai-kiai di pondok pesantren itu. Nah, ini sebuah pekerjaan yang kemudian diniati litasoddukin, itu bisa jadi sebuah thariqah untuk mengantarkan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marrama ayyasluk thariqal awliya, barang siapa yang menapaki jalan para wali, maka hendaknya menjaga wasiat-wasiat ini seraya melaksanakan. Titik. Jadi bab pembukaan per 3 atau 4 kali pertemuan hanya khusus bahas pembukaan. Kenapa kok sampai 3-4 kali pertemuan? Karena ini memang penting. Zaman sekarang banyak yang sekali lagi salah jalan, hanya mementingkan tasawuf, merasa dirinya sudah tasawuf, kemudian lalai dalam hal syariat.
tidak menapaki jalan syariat. Akhirnya apa? Ini wow, malam yatasawwaf walam yatafaqah fal yatazandak faqat tazandaq. Ada kemungkinan besar dia zindik. Terus apa sudah? Terus nih 5 bed wa bara'atun, oh keliru. Wa minha at-taubatu, bagaimana jalan agar kita yang paling awal bisa memasuki atau sampai ke ranah hakikah, ke ranah hakikah atau istilah lain itu usul kepada Allah. Cara yang paling pertama dan utama, kita menetapi taubat. Utlub madaban bin nadamati muqli'ah wa bi'azmi tarkin dambi fi mastaqbala. Carilah taubat dengan menyesal seraya mencabut dan dengan keinginan yang kuat meninggalkan dosa di waktu yang akan datang. Wa bara'atan min kulli haqqil adami wa li hadzal arkani far'a wa kamila, dan bebas dari setiap hak adami dan jagalah dan sempurnakan rukun-rukun ini. Wa bihi dawaman bil muhasabati allati tanhaka taqsiran jara wa tasahula, dan selalu jagalah dengan muhasabah, menghitung yang mencegahmu sembrono dan meremehkan. Wa bi hifdzi anin wal lisani wa sairil a'dha jami'an fajhadan la taksala, dan dengan menjaga mata dan lisan dan seluruh anggota dan bersungguh-sungguhlah dan jangan malas. Fataubatu miftahu likulli ta'atin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Maka taubat adalah kunci setiap taat dan pondasi setiap kebaikan seluruhnya. Fa ini tulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarakanna ma muharwila, dan jika kamu dicoba dengan lupa dan pertemanan di majlis, maka kejarlah dengan lari. Kenapa tobat itu menjadi pondasi awal? Karena nun sewu, di banyak hal itu ada namanya tasalsul, ada namanya tadawur, daurun atau tasalsul. Contoh niki pelajaran ekonomi ya. Miskin. Ketika seseorang miskin, maka sekolahnya atau belajarnya kelas rendah. Ini saya contohkan biar lebih gampang gambarannya ya. Miskin, kalau seseorang miskin sekolahnya sekolah kelas rendah. Gak mungkin orang kaya pakai sekolahnya cek-cek, mungkin. Misalkan di coro keren kelas elit sekolah Al-Azhar, misalnya dia di Jakarta kan yang Islam Al-Azhar, sing SPP ini 10 juta sebulan. Kalau sekolahnya kelas rendah, kelanjutannya apa? Pekerjaannya rendah. Kan nggak mungkin kelas sekolah rendah terus jadi direktur kan, ya orang-orang. Nggih. Kalau pekerjaan rendah gajinya kecil, nggih, gajinya kecil atau rendah. Kalau orang gajinya kecil kalau orang gajinya kecil ya miskin. Ini namanya daur. Dalam kita ibadah juga sama. Maksiat. Kalau seseorang maksiat, apa yang terjadi? Hatinya hitam ya. Kalau istilah tasawuf, hatinya hitam. Kalau seseorang hatinya hitam, dia akan malas ibadah.
Benar nggak? Malas ibadah atau ya malas ibadah. Kalau malas ibadah jauh dari Allah. Kalau orang jauh dari Allah, ujung-ujungnya maksiat lagi. Ini namanya daur. Faham ya? Maka daur ini harus diputus. Kalau daur yang ini, makanya cara memutusnya adalah dengan taubat. Paham ya? Cara putus daur ini dengan taubat. Makanya bab pertama di sini wa minha at taubat. Kenapa taubat kok menjadi hal penting nomor pertama supaya kita bisa menapaki jalan torekoh yang baik, agar kita bisa bertasawuf yang baik? Karena memang jalur maksiat ini daur istilahnya. Akan terus begini, orang maksiat hatinya akan menghitam. Karena memang di hadis Kanjeng Nabi, maksiat itu koyok titik tul hitam di hati. Ketika maksiatnya tambah akeh, hatinya tambah gelap. Kalau hatinya sudah gelap, orang itu akan malas ibadah. Kalau orang sudah malas ibadah, dia akan jauh dari Allah. Kalau dia sudah jauh dari Allah, apa yang dilakukan? Ya maksiat lagi. Tambah hitam, tambah malas ibadah, tambah jauh. Di Ihya itu sudah diterangkan. Ini saya sangat ingat sekali, soalnya ini pas ngaji bab ini tuh saya kebetulan pas zaman itu Mbah Yai Maimun masih hidup, Mbah Yai Maimun Zubair masih hidup. Saya pas sholat diajak abah saya ke sarang ke Mbah Yai Maimun. Kalau di sana tradisinya itu kan sholat itu mulai habis subuh. Jadi nyampe di sarang malam, terus nginep, terus ikut jamaah subuh, habis itu langsung ke dalam. Nah pas ketepaan kalau nggak hari Selasa Rabu itu habis subuh itu ngaji Ihya. Jadi kamu mlebu nang dalam kabeh melok ngaji. Nah pas itu masuk melok ngaji bab ini. Di bab itu Imam Ghazali mengatakan, kenapa kok orang susah sholat tahajud? Ya karena ini salah satu alasannya kenapa orang susah sholat tahajud. Itu biasanya ketika siang harinya dia melakukan sebuah dosa. Kalau seseorang siang harinya melakukan sebuah dosa, biasanya dia akan susah untuk bangun malam sholat tahajud. Karena ini maksiat, hatinya hitam, ibadahnya males. Kadang memang bukan males, ya memang apa ya, efek dari maksiat yang sudah dilakukan. Tapi jangan diwali, aja diwali kok maksudnya ini. Ono koncone gak tahajud, oh kok dikaken dosa ya. Jangan ya. Jadi ya dianwae apa ya, di urutane ngono ae lek ada biasa wong lek ono maksiat itu susah bangun tahajud. Aja diwali lek ono gak tahajud itu berarti kakean dosa. Aja diwali ngono nggih. Lek diwali ngono kok malih suudon. Kalau kau jadi turu ayo dosa mubah ini. Cok kendane ta. Tidak ada malih suudon ya. Jadi jangan dibalik. Mek dieling-eling ae lek biasa ibu tangi tahajud iku kolai siangnya atau ada dosa yang belum ditaubati. Makanya bagaimana ini harus diputus. Daurnya ini harus diputus. Makanya ketika maksiat segera lakukan taubat. Sudah itu aja.